وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian an tadhbahu baqarah, untuk menyembelih sapi betina. Sekali lagi, sebenarnya ayat ini sudah sempat yang sampaikan kemarin, tapi tiang ulangi sedikit. Ayat ini jemaah sekalian merupakan sebab mengapa surah ini disebut dengan surah Al-Baqarah. Karena ada peristiwa penyembelihan Baqarah. Apa makna Baqarah? Sapi betina. Kejadiannya adalah dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang laki-laki yang sangat kaya raya. Ia luar biasa sugina. Tetapi laki-laki ini aqimun la yuladu lahu, mandul, tidak punya keturunan. Ia sugi, kaya, tetapi tidak punya keturunan, sehingga dia tidak punya ahli waris kecuali satu orang. Siapa ahli warisnya yang satu orang itu? Ibnu akhihi, keponakannya. Anak sebagai ahli waris dek nara, istri sebagai ahli waris dek nara, orang tua sebagai ahli waris sudah tidak ada. Satu-satunya ahli waris keponakan. Lah keponakannya ini faqatalahu, tidak sabar menunggu warisan. Akhirnya dia bunuh pamannya yang punya harta itu. Ya luar biasa fitnah harta ini. Padahal dia sendirian sebagai ahli waris ini. Dia tidak perlu khawatir akan berebut dengan siapapun. Di narak kancana berebut harta warisan tidak ada. Cuman dia tidak sabar nunggu. Piran gen mati paman tiang ini, piran gen mati. Itu terus dia tanya. Akhirnya dia tidak sabar, faqatalahu, dia bunuh pamannya supaya cepat dapat warisan. Setelah itu thumma ihtamalahu lailan, setelah dia bunuh pamannya, di tengah malam dia bawa jenazah pamannya itu, fawada'ahu ala babi rajulin minhum, lalu dia letakkan di depan pintu seseorang. Jenazah pamannya dia bawa, dia letakkan di depan pintu seseorang. Thumma asbaha yadda'ihi alaihim, kemudian pagi hari tatkala pemilik rumah Epin Bale keluar dari rumahnya, kaget luar biasa menemukan apa? Jenazah mayat. Nah, keponakan ini dia mengatakan bahwasanya pamannya dibunuh oleh pemilik rumah ini. Dia ingin mengadu domba, dia ingin menimbulkan permusuhan. Bahkan hatta tasallahu, hampir mereka akan perang. Yang ini sudah angkat senjata, yang ini sudah angkat senjata, hampir akan perang. Sayyidin pegawaian ini, keponakan ini, keponakan Sirakus harta, tidak sabar menunggu warisan. Baik, hampir mereka akan perang. Maka orang-orang yang berilmu pada saat itu mengatakan,
ala ma yaqtulu ba'dukum ba'dan wa hadha Rasulullah fikum. Kenapa sebagian kalian ingin saling membunuh dengan sebagian yang lain? Kanda gin pada saling semati, kanda pada perlu ribut. Wa hadha Rasulullah fikum, sedangkan di tengah kalian ada utusan Allah. Siapa itu? Nabi Musa. Ini Rasulullah, ini kejadian Nabi Musa ini. Ya. Apa makna Rasulullah? Utusan Allah. Nah. Cuman itu biasa lamun Rasulullah je langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara kejadian layak zaman Nabi Musa. Kenapa kalian ingin saling membunuh? Padahal ada utusan Allah di tengah kalian, Nabi Musa. Tanya dia. Dia seorang nabi, mungkin dia nanti dapat wahyu yang akan memberitahukan kita, saya sebenarnya pembunuh asli ini. Akhirnya mereka fa'atau Musa, datang kepada Nabi Musa. Fadzakaru lahu dzalik, mereka ceritakan kasusnya. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, minta petunjuk, dan inilah petunjuk yang turun dari Allah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kalian menyembelih sapi betina. Lagu subhanallah. Kata mereka, qalu atattakhiduna huzwa? Mereka mengatakan, wahai Musa, apakah engkau ingin mempermainkan kami? Kami sedang bertanya tentang kasus besar dengan gen saling semati ini. Kan solusi indah, jalan keluar dah nyembelih sapi betina. Ida berjorak kini. Ya. Coba lihat. Sekarang padahal yang ngasih tahu mereka ini siapa? Nabi, Rasul, utusan Allah. Ada sebagian dengan datang timpa dukun. Pak dukun ngombe cara sehat ini. Apa kata dukun? Sembeli manuk bedang, selaput bedang. Nah, terus lek kelam Jumat, lek jam 12 mati doang dia. Langsung saja dipercaya. Sembeli manuk bedang, lek kelam Jumat jam 2 malam, percaya saja ini nabi. Ini nabi. Sebagian orang bisa percaya kepada dukun yang disebut oleh para ulama dengan sebutan Dajjal. Bisa dia percaya. Tapi ini Nabi, subhanallah. Pelunggu lihat karakter wataknya Bani Israel ini. Dikasih tahu oleh Nabi, apa katanya? Ida berjorak kini. Serius sekali, lamun dia jadi Nabi, serius sekali. Kami sedang mencari solusi besar. Kok disuruhnya menyembelih sapi betina? Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa mengatakan, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, untuk menjadi salah satu orang yang jahil. Dari sini kemarin yang sampaikan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya seorang da'i, seorang ustadz, seorang panutan, seorang tokoh tidak pantas dia tidak pantas dia kebanyakan berjorak, tidak pantas. Karena ketika mereka mengatakan, apakah engkau sedang bermain-main ini wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, itu sifatnya orang jahil yang seperti itu. Dan saya berlindung kepada Allah, jangan sampai menjadi orang seperti itu. Ya. Tidak pantas. Bukan berarti tidak boleh seorang ustadz bermain. Kanggo ke ustadz main futsal, kanggo. Ya. Kanggo ustadz main bola, kanggo. Belagu kanggo ke ustadz main catur, dendi. Bapak lagi main dum, tahu dah dum? Ini yang lain ceritanya ini. Ya. Jadi seorang ustadz jaga wibawa.
Ketika Nabi Musa dikatakan, apakah engkau sedang main-main? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah jangan sampai menjadi orang jahil seperti itu. Karena seseorang bagaimanapun banyak ilmunya, kalau perbuatannya itu banyak main-main, banyak pejoraan, lamun bahasan tiang pesagulan, maka dia menurut Al-Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, tidak layak diambil ilmunya. Imam Malik mengatakan, la yu'khadul ilmu an arba'atin, tidak boleh mengambil ilmu dari 4 orang. Di antaranya, anis safihi alladhi yu'linu safahahu wa in kana arwan nas, seseorang yang luwek pejoraan, luwek pesagulan, wa in kana arwan nas, meskipun ilmunya banyak. Meskipun ilmunya banyak, ya luwek lalu pesagulan, ya luwek lalu pejoraan. Apa bahasa Indonesia pesagulan? Pejoraan. Ya luwek bercanda dalam hal-hal tidak manfaatnya. Ya. Bukan berarti tidak boleh bercanda, boleh sesekali. Lagu ini jepul. Baik. Nah, jamaah sekalian, Allah perintahkan mereka untuk nyembelih sapi betina. Tetapi di sini terjadi tawar-menawar dengan Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan, kita singkat saja, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, wahai Musa, ud'u lana rabbak, tolong berdoa kepada Tuhanmu, yubayyin lana mahi, minta Tuhanmu menjelaskan kepada kami mahi, bagaimana sapi betina tersebut. Padahal sebenarnya tatkala pertama kali turun perintah ini sembelih sapi betina, yang penting sapi betina ngumbe-ngumbe ruana. Karena Allah minta sembelih apa? Sapi betina. Ya beli, ke ya kode, ke ya kuning, ke ya bedeng, ke ya abang, yang penting sapi betina. Wah beranak ya tundek mana beranak, yang penting sapi betina. Tapi mereka mulai mempersulit diri. Dan ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, sebenarnya syariat agama yang Allah turunkan itu rata-rata syariat yang mudah. Siapa yang mempersulitnya? Umat itu sendiri. Termasuk syariat Islam, apalagi syariat Islam. Nabi SAW bersabda, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Agama ini mudah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan bagi kalian kemudahan, wala yuridu bikumul usra, tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Saya mempersulit agama ini, umat ini sendiri. Pada kita di masalah jenazah, apa kewajiban kita? Mandiang jenazah nu, kapankan jenazah nu, solatkan jenazah nu, kuburkan jenazah nu, selesai penguburan doakan sebentar. Mudah atau tidak? Datang tambahan mempersulitnya. Harus arah ini, harus arah ini. Selama beberapa hari ke depan harus ada ini. Persulit. Sebenarnya rata-rata syariat itu Allah turunkan mudah, termasuk ini, sembelih sapi betina. Ngumbi ke warnana, nggak penting itu, sembelih sapi betina. Tapi mereka mempersulit diri. Ya. Agama Islam kalau diterima apa adanya, mudah atau sulit? Mudah. Namun diterima apa adanya, mudah. Mereka mengatakan, wahai Musa, coba berdoa kepada Tuhanmu, yubayyin lana mahi, supaya dia menjelaskan kepada kita tentang sapi betina ini. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Nabi Musa mengatakan, innahu yaqul, Allah berkata, innaha baqaratun, sesungguhnya sapi betina tersebut la faridun, jangan terlalu tua, wala bikrun, jangan terlalu muda, ndek na tua lalu, ndek na bajang lalu, awanum baina dzalik, pertengahan.
pertengahan. Setelah itu apa kata Nabi Musa? Faf'alu ma tu'marun. Sekarang kerjakan apa yang kalian diperintahkan. Jangan nambah pertanyaan lagi. Kenapa? Karena kalau nambah pertanyaan semakin sulit lagi nanti. Sampai sini saja. Ya. Faf'alu ma tu'marun. Sekarang kerjakan apa yang kalian diperintahkan. Lagu ndek na ngernian Bani Israel lamun ndek na cecel. Cecel bahasa anda? Ya. Lamun dek na cecel, lamun dek na nyenye, dek na ngernian Bani Israel, lamun dek na cerewet. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, ud'u lana rabbak, coba berdoa lagi kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma launuha, supaya dia menjelaskan warnanya. Sindek na tuak lalu, sindek na bajang lalu, ya luwe. Ya, si ngumbe ke warnanya ini, minta dia menjelaskan bagaimana warnanya. Nambah pertanyaan, otomatis nambah jawaban. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun safra. Sesungguhnya sapi betina sindek na toak lalu, sindek na bajang lalu, sapi betina itu harus safra, kuning. Faqi'ul launuha. Kuningnya itu bagaimana? Faqi'ul launuha. Ada dua tafsiran. Tafsiran si pertama, faqi'ul launuha maksudnya kuning polos. Sampai dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbih, siapa saja yang melihatnya seperti melihat cahaya matahari. Kuning polos. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, kuning tua. Kan ada merah muda, ada merah tua. Ada kuning muda, ada kuning tua. Dan tafsiran yang kedua ini yang dipakai di terjemahan Al-Quran. Lamun dah buka terjemahan Al-Quran, sapi betina tersebut kuning tua katanya. Itu tafsiran yang kedua yang dipakai. Ya. Baik. Tapi wallahu alam, sepertinya yang paling kuat adalah yang pertama. Kuning tua atau polos? Polos. Karena nanti ayat berikutnya tidak ada campuran warnanya nanti. Berarti lamun dik narak campurannya ya polos atau belang? Polos. Bagaimana kuning polosnya itu? Tasurrun nadhirin, membuat takjub, membuat kagum siapa saja yang melihatnya. Makanya Imam Wahab bin Munabbih mengatakan, saya melihat sapi tersebut seperti dia melihat syu'a'u asyams, seperti dia melihat cahaya matahari bersinar. Kagum orang melihatnya. Baik. Semakin sulit atau tidak sekarang? Sulit. Namun si pertama yang penting sapi betina. Sekarang nambah sifatnya, jangan terlalu tua, jangan terlalu muda, pertengahan. Masih bisa dicari. Nambah lagi sifatnya, warnanya kuning polos, takjub orang yang melihatnya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, wahai Musa, coba tanya lagi kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma hi, supaya dia lebih menjelaskannya lagi. Innal baqara tashabaha alaina, karena sapi betina yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, yang warnanya kuning polos, tashabaha alaina, masih samar, karena ya masih duit, masih samar. Simbe kini, wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk kalau seandainya dijelaskan lebih lagi. Kami akan tahu mana sapinya. Yang penting tambah penjelasannya. Ya. Akhirnya penjelasan terakhir, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun, sapi betina tersebut, la dhalulun tuthirul ard, tidak pernah dipakai membajak sawah, tidak pernah dipakai betenggala, ya, tidak pernah dipakai nggaru. Naam. Wala taskil hartha,
tidak pernah dipakai menyiram tanaman. Musallamatun, sehat, tidak ada cacat. La syiyata fiha, dan tidak ada campuran warna lain sedikit pun. Ya, ngombe sekarang ini. Ke ada petang kita sampai korban mami. Ndek na toha lalu, ndek na bajang lalu. Kuning polos. Sai-sai kita ia takjub. Syaratnya tidak pernah digunakan garu, tidak pernah digunakan monggo apapun, kemudian sehat, tidak ada cacat sedikit pun, kemudian diganggu ada warna lain meskipun sekene, enggak boleh. Repot atau tidak? Apa kata panitia? Beliang sih dah wah. Dendek suruh kita beliang sih dah, repot ini. Subhanallah. Semakin sulit. Makanya dikatakan ketika sudah dijelaskan seperti itu, apa kata mereka? Qalul ana ji'ta bil haq. Mereka berkata, al-an, sekarang wahai Musa, ji'ta bil haq, engkau baru mendatangkan penjelasan yang benar. Padahal dari tadi nengke baru na jelas ini. Apa yang tidak jelas? Sembelih sapi betina, arak sindik na jelas? Jelas, sembelih sapi betina, yang penting sapi betina sembelih selesai, jelas. Tapi maraong kata si bro, dek na ngernian Bani Israel, namun dek na cerewet, namun dek na nyenye, namun dek na cecel. Fadzabahuha, mereka pun menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun, hampir mereka tidak akan mengerjakannya. Ada dua tafsiran ulama kenapa mereka hampir tidak bisa mengerjakannya. Tafsiran yang pertama, ada riwayat menyebutkan bahwasanya mereka mencari sapi tersebut arba'ina yauman, 40 hari mereka cari tapi enggak ketemu-ketemu. Sapi yang seperti ini sifatnya mereka cari 40 hari enggak jumpa-jumpa. Ya sulit. Dan qaddarallah, akhirnya ketemu inda rajulin, ada satu orang punya sapi seperti itu, laisa lahu baqaratun ghairaha, dan dia punya satu sapi saja. Ada satu orang punya satu sapi seperti itu. Ya, mereka mengatakan, "Kah ada sadik kita beli sapi dah. Kami butuh sapi ini untuk disembelih." Apa kata pemilik sapi tersebut? "Wallahi la anqusuha min mil'i jildiha dhahaban." Demi Allah, aku tidak akan menjualnya kepada kalian kecuali kalian bayar pakai emas sepenuh kulitnya. Lamun demilim bayar dia ngadu emas sepenuh kulitnya, tiang lepas, sila dah sembelih. Lagu lamun dia, demi Allah saya tidak mau. Itu sebabnya mereka hampir tidak bisa menyembelihnya. Kenapa? Ya mahal lalu. Hampir. Ya, mereka tidak menjadi. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir, mereka hampir tidak menyembelihnya bukan karena masalah harga, karena memang sebenarnya mereka tidak mau. Tahu dah kenapa mereka nanya dari tadi itu? Mereka ingin lari dari perintah. Itu sebenarnya. Ya. Coba tanya kepada Allah begini, coba tanya kepada Allah begini, coba tanya kepada Allah begini. Kenapa? Karena mereka tidak mau sebenarnya nyembelih sapi betina itu. Dek mele, ya sekedar meta alasan ini. Makanya ada ucapan sebagian orang, mereka mengatakan apa? Orang yang punya kemauan, dia akan mencari 1001 cara untuk mewujudkan kemauannya. Yang penting arak semangat dah, arak niat dah, pasti ada 1001 cara dia cari untuk mewujudkan niatnya dan kemauannya. Ya. Ida ngelamar dengan Nina ya ngesgati. Ya kedong tenda ini sudah tidak bisa lepas darinya. Apa kata orang tuanya perempuan tersebut? Pira baninda ngelamar. Pakai tiang ada 2 juta ini, harus 200 juta. Saya yakin dia akan mati-matian ngejar 200 juta. Kenapa? Dia punya kemauan.
Orang yang punya kemauan, dia akan mencari 1001 cara untuk mewujudkannya. Tetapi orang yang tidak mau, dia akan mencari 1001 alasan untuk tidak mengerjakannya. Orang kalau tidak mau, dia dah ngaji ke, angkat mahal bensin, bareh tiang beli yang ada bensin, ada kesibukan tiang angkat nih. Jemaah dah gawe ya, jemaah nu kan. Orang kalau sudah tidak mau, 1001 alasan akan keluar supaya dia tidak kerjakan. Tapi orang kalau mau, 1001 cara dia cari untuk mewujudkannya. Yang penting ada niat, yang penting ada kemauan. Ya, subhanallah. Baik, makanya bapaknya Syekh Abdul Razak yang bernama Syekh Abdul Muhsin pernah tiang ceritakan kepada antum. Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, bapaknya Syekh Abdul Razak yang sering datang. Syekh Abdul Muhsin ini salah seorang ulama ahli hadis di kota Madinah sekarang. Beliau pernah ditanya, "Syekh, bisa tidak orang menghafal Al-Quran umur 50 tahun? Kira-kira bisa tidak kita ngapal Al-Quran sedangkan umur kita ini sudah 50 tahun, 50 tahun?" Kata Syekh Abdul Muhsin, "Insya Allah bisa, dan saya salah satu orangnya." Ternyata Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, beliau menghafalkan Al-Quran itu mulai dari umur 50 tahun. Maksud yang menghafal 30 juz itu, beliau mulai itu fokus ketika umur 50 tahun. Kira-kira bau ke mami? Umur 50 tahun bisa kita ngapal? Bisa? Yang penting ada niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina", orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, "lanahdiyannahum subulana", kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Baik. Yang penting ada kemauan. Ya. Pernah yang sampaikan ke antum salah satu tarifah, salah satu cerita yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, tentang Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah. Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau adalah ulama yang pertama kali nulis ilmu nahu. Si pertama kali nulis ilmu nahu adalah beliau, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Cuman meskipun beliau orang yang luar biasa, ya, cuman tetap manusia. Namanya manusia pasti ada kekurangan. Termasuk kekurangannya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali yang disebutkan oleh sebagian ulama yang nyebut ini, beliau itu qaddarallah punya sifat agak pelit. Luar biasa beliau. Cuman mohon maaf, beliau ini qaddarallah punya sifat agak pelit. Ya. Pernah beliau makan di depan rumah beliau. Sedang makan, tiba-tiba ada orang Arab Badui. Arab Badui ini Arab Rau, Arab Gawah, lewat di depan rumahnya Abul Aswad ketika Abul Aswad Ad-Du'ali sedang makan. Ya maik gati makanan ini. Langsung orang Arab ini dia ngelihat, enak makanan ini. Cuman Abul Aswad nunduk saja dia makan. Dia milih bertanya, nggak mau dia ngasih. Orang Arab ini dia mikir, supaya saya bisa ikut makan, saya harus bisa ngobrol dulu dengan beliau, diajak duduk ngobrol. Maka orang Arab ini dia berusaha mikir untuk mencari bahan obrolan supaya diajak duduk. Ya. Apa kata dia? Abul Aswad Ad-Du'ali, tadi di jalan saya melihat istri Anda. Ya. Jadi aib wanita keluar rumah itu aib. Maksud dia, kan dalurang senina ada keluar rumah. Dia ingin diajak ngomong ini. Tadi saya lihat istri Anda di jalan. Kata Abul Aswad Ad-Du'ali sambil nunduk makan. Iya, memang dari tadi dia keluar. Dari tadi dia keluar. Artinya itu bukan pembahasan penting. Kemudian orang itu mengatakan, istri Anda hamil. Betian senina dah. Ya.
Kata beliau, ketika dia keluar, memang dia keluar dalam keadaan hamil. Dia penting. Sambil lanjut makan. Istri Anda melahirkan, kata orang itu. Intinya supaya diajak makan. Istri Anda melahirkan. Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan, wanita yang hamil biasanya akan melahirkan. Sambil makan. Ya. Soalnya dia milih bertanya. Orang itu mengatakan, istri Anda melahirkan anak kembar 2. Kata dia, dulu nenek-neneknya sering melahirkan anak kembar 2. Sudah keturunan. Sudah keturunan, itu sudah biasa. Neneknya dulu sering. Baik. Apa kata orang tersebut? Salah satu anak yang dilahirkannya meninggal dunia. Apa kata Abul Aswad Ad-Du'ali? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sambil dia nunduk. Apa kata dia? Saudaranya yang satu ikut mati. Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan, mungkin dia tidak ingin bermain sendirian nanti. Makanya dia ikut mati. Arab Badui itu mengatakan, istri Anda mati. Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan, ibu mana yang sanggup bertahan hidup 2 anaknya meninggal dunia? Ya. Ibu mana yang bisa bertahan hidup ketika melihat 2 anaknya meninggal dunia? Ya buik bahan, sudah orang Arab ini dia mengatakan, wahai Abul Aswad Ad-Du'ali, kan mai gati makanan anda ini. Enak sekali makanan Anda. Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan, saya tahu, makanya saya makan sendirian. Jadi ndak niatnya bertanya. Ya. Jadi maksud tiang, kalau orang sudah tidak punya niat luwe, sudah jawabannya luwe. Ya. Mulai dengan niat dulu, mulai dengan niat. Baik. Jadi mereka hampir tidak bisa menyembelihnya. Ada 2 tafsiran. Ada yang mengatakan karena harganya terlalu mahal, ada yang mengatakan karena memang mereka tidak punya niat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, untuk apa sapi betina ini disembelih? Allah mengatakan, wa idz qataltum nafsan, ingatlah ketika kalian membunuh seorang manusia, yaitu orang kaya tadi itu. Saya mati dia keponakannya. Ingatlah ketika kalian membunuh suatu jiwa, fadara'tum fiha, kemudian kalian berselisih tentangnya, siapa yang membunuhnya. Hampir terjadi perang gara-gara keponakan ini yang ngadu domba. Fadara'tum fiha, kalian pun berselisih siapa pembunuhnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijun, Allah pun mengeluarkan ma kuntum taktumun, apa yang sebelumnya kalian sembunyikan. Allah bongkar rahasianya. Bagaimana caranya? Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Faqulna, kami katakan, idribuhu, pukul jenazah itu, bi ba'dihha, dengan sebagian tubuh sapi betina yang sudah disembelih. Ulama beda pendapat. Apanya yang dipakai? Ada yang mengatakan lisannya. Elak sapi itu dipotong, kemudian dipakai mantok jenazah itu. Ada yang mengatakan daging pahanya diambil, dipakai mantok jenazah itu. Tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak ada satu riwayat yang sahih yang jelas Allah memerintahkan supaya jenazah itu dipukul dengan sebagian tubuh dari sapi tersebut. Ketika dipukul, jamaah sekalian, fadarabuhu bi ba'dihha, dipukul jenazah itu. Faqama, tiba-tiba jenazah itu berdiri. Subhanallah. Hidup. Faqalu, mereka mengatakan, man qatalaka, siapa yang membunuhmu? Saya sebenarnya mati ida, kita ribut gara-gara ida ini. Siapa yang membunuhmu? Faqala hadza, jenazah itu mengatakan, ini libni akhihi, sambil nunjuk keponakannya. Setelah dia tunjuk keponakannya, thumma mala mayyitan, kemudian dia mati lagi. Sekedar untuk dihidupkan
untuk mencari tahu siapa pembunuhnya. Allah katakan fakunna dribuhu bi ba'diha, pukul dia dengan sebagian tubuh sapi tersebut. Kadzalika yuhyillahul mauta, seperti itulah Allah menghidupkan orang mati. Tiang berketuan dulu. Sadu kita lihat cerita ini. Sadu kita? Nanti kita ulik bareh. Nah, Ustaz berdongeng, Ustaz sibuk cerita Al-Quran ini, cerita Al-Quran. Memang marak cerita dongeng-dongeng jadinya. Tapi ini kan Allah yang bercerita. Wa man asdaqu minallahi haditha, siapa yang lebih jujur ceritanya daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih benar firmannya, perkataannya daripada Allah? Tidak ada. Jadi hidup dia ya. Setelah hidup baru ditanya, saya nyemati ida, tunjuk ini. Setelah ditunjuk baru dia mati lagi. Maka semenjak saat itu jamaah sekalian, falam yu'ta min malihi syai'an, keponakannya tidak diberikan warisan sedikit pun. Falam yuwarrath qatilun ba'du, sejak saat itu syariat sampai sekarang, seorang pembunuh tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya, kalau itu keluarganya. Arak kanak ya. Ada seorang anak, misalkan bapaknya kaya, anak dapat warisan tidak? Dapat. Tapi anak ini la ilaha illallah, mainnya poya-poya terus judi, akhirnya dia butuh uang, sedangkan bapaknya masih hidup. Dia sabar, dia bunuh bapaknya. Kira-kira sekarang dapat warisan tidak? Tidak. Nabi SAW bersabda, la yarithul qatilul maqtul, seorang pembunuh tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh. Jadi syariat ini sejak zaman Nabi Musa itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Kenapa? Karena ulama mengambil sebuah kaidah, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan cara tidak mendapatkannya. Sei mele dapat sesuatu sebelum waktunya, justru dia dihukum dengan cara tidak dapat. Karena segalanya itu ada waktunya. Ya, segalanya ada waktunya. Baik. Kadzalika yuhyillahul mauta, begitulah kami menghidupkan yang mati. Yang tambahkan sedikit saja. Wa yuriikum ayatihi, dan kami perlihatkan kepada kalian ayat-ayat, dan dia perlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berpikir. Ya, ya gati bukti kebesaran Allah kepada Bani Israel supaya mereka mau berpikir. Cuman sekali lagi, Bani Israel ini adalah suatu bangsa, suatu kaum yang sangat membangkang. Baitan kita perlu lalu jamaah sekalian melihat banyak tanda-tanda Allah. Yang penting Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi sebutkan dalam hadis. Ucapan kita hanya satu, sami'na wa ata'na, amanna bihi kullum min indi rabbina, kami beriman semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah madaita bahwa Allah beristiwa di atas aras. Pira ayat di dalam Al-Quran mengatakan Allah beristiwa? 7 ayat. Perlu kita Allah beristiwa, ampun udah percaya? Kita perlu. Allah sudah katakan Allah beristiwa di atas aras 7 ayat, percaya sudah. Percaya sudah. Ya. Baik. Itu dia jemaah sekalian. Itulah sebabnya kenapa surah ini disebut dengan surah Al-Baqarah, sapi betina, karena di dalamnya ada cerita tentang penyembelihan sapi betina. Wallahu alam, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Tiang yang maaf atas segala kurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tiang persilahkan selesai azan kalau ada. أشهد
Ada yang perlu kau ingin tanyakan? Tidak ada? Sila Mami. Ya. Kaitannya dengan yang satu orang yang membunuh tidak akan mendapatkan warisan. Kira-kira kalau kita bersamakan dengan kejadian yang sekarang, misalnya ibunya, bapaknya sudah meninggal, ibunya sakit, dirawat di rumah sakit, tidak bisa masuk makanan kecuali pakai selang, tapi dipaksa pulang. Tidak di rumah tidak makan apa-apa sampai dia meninggal. Nah, bagaimana kaitannya dengan yang tadi kita? Baik. Dilihat kepada niatnya. Kalau memang niat mereka itu sengaja untuk, padahal dokter mengatakan jangan pulang, ya, dokter mengatakan ini harus dipasangkan selang dan seterusnya, cuman mereka sengaja membawanya pulang supaya cepat meninggal dunia misalkan, maka ini dia kena dengan kasus yang tadi. Dikembalikan kepada niat. Kenapa? Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, kembali kepada niat. Ya, kembali kepada niat. Kalau seandainya mereka berbohong, nanti urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sila. Waktu